Salah satu di antaranya dinamakan muraqabah lillah, yaitu merasakan bahwa kita ini tetap diawasi oleh Allah, merasakan bahwa kita ini tetap diawasi oleh Allah. Pengerasaan itu dinamakan muraqabah. Nah, ini pun sudah lama sekali hanya dibaca dan didengar, namun yang melaksanakannya hampir-hampir tidak ada lagi. Jadi oleh sebab itu banyak manusia yang tidak lagi mengontrol dirinya, tidak terkontrol lagi matanya, tidak terkontrol lagi geretek hatinya, tidak terkontrol lagi kakinya dan anggota lainnya, gara-gara kehilangan muraqabah. Sedangkan muraqabah ini perintah dari Allah. Di dalam khutbah bahari jarang ketinggal khatib waraqibuhu muraqabata man yakhsha. Itu khatib bahari. Waraqibuhu muraqabata man yakhsha. Hai kalian, rasakanlah bahwa kita ini senantiasa diawasi Allah. Yang menimbulkan perasaan itu khosyah, takutnya kita kepada Allah. Kalau dapat khosyah, dapatlah ilmu laduni. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Alif lam al ulama artinya man jama'al uluma. Nyengali lamun mengaji ke jape-jape lapas, banyak dijape kitab di lapas, artinya kada dipakai. Pakaian itu limbah dijape dilepas, limbah dijape dilepas, padahal ini pakaian ini penting dan di dalam mandaknya seperti salawar. Kalau salawar itu dijape, dilepas, dijape, dilepas, tetap berjelanjang. Hasilnya kada pemalu, iya kada. Umbah kalihatan orang berjelanjang itu kada penyutan ngarannya. Lamun inya bisi pakaian di puruknya, salawar kada kalihatan kemaluannya, artinya hilanglah lapanya. Kemaluannya itu tertutup. Kemisal raja. Nah, jadi yang penting bagi kita ini adalah amaliyah, bukannya ilmu yang penting. Yang penting itu amaliyah, bukannya ilmu. Matinya kalau hanya ilmu aja masih binasa. An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka. Manusia semuanya binasa kecuali orang yang alim. Orang sugih binasa, orang pangkat binasa, orang baik rupa binasa, orang banyak keluarga binasa, orang sehat badan binasa, orang sehat badan binasa, orang sehat badan binasa, terkecuali mereka itu alim. Orang yang alim pun binasa semuanya, illal amilun, kecuali yang memuruk, mengamalkan, memakai lawan ilmunya. Biar sedikit ilmunya tapi dipakai, biar sebuting bisi salawar tapi dipakai. Kada kalihatan orang sinanang. Nah, pakaiannya itu dipilih ulang nang bagus. Lamun nang kada bagus pakaiannya,
mbahnya dimasukkan ke selawar tadi sekali labit. Mana labit sudah kada bagus, mana mengubah 3 barang itu pulang ke keluar. Ini muraqabah, masya Allah, penting muraqabah. Perintah dari Allah Ta'ala, waraqibuhu muraqabatan man yakhshah, yang disampaikan dengan lisan khatib-khatib. Wa taqallubaka fis sajidin. Ada kalau itu di dalam Quran ada. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu ayat menyuruh muraqabah kepada junjungan kita Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, supaya tetap muraqabah kepada Allah dan mengingatkan bahwasanya Allah muraqabah itu bukan sekarang, selama-lamanya. Terutama waktu Nabi, wa taqallubaka fis sajidin, waktu Nur Muhammad itu dipindah-pindah, disulbinya orang yang sajidin semuanya. Jadi Nur Muhammad itu mulai diciptakan kemudian dipindah kepada sulbi orang yang sujud, kemudian pindah lagi kepada rahim orang yang sujud, pindah lagi kepada sulbi orang yang sujud, pindah lagi kepada sulbi orang yang sujud. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak ada punya nenek moyang yang kafir. Wa taqallubaka fis sajidin, artinya fil mu'minin. Jadi Nabi itu tidak ada turunan di atasnya itu yang kafir. Adapun Azar itu adalah paman oleh Nabi. Il qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Maknanya idh qala Ibrahim li ammihi Azar. Paham? Itu perhatikan. Kalau kita kurang masalah ini, mungkin kita itu ada keraguan-raguan, apalagi mengikuti bahwasanya ada bapak Nabi itu kafir, atau nenek Nabi itu Azar itu adalah kafir, umpama nenek. Pahamkah? Wa taqallubaka fis sajidin, ini dalil yang terang bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad punya bapak kai, itu pulang datu dan seluruhnya itu nang kafir itu kada. Wa taqallubaka fis sajidin, jamak kada. Artinya yang diberikan rahasia Allah yang mengandung Nur Muhammad yang sebenarnya adalah orang yang sajidi. Kalau orang yang munafikin, walau surbannya kayak tanggul, tapi munafik, tidak ada mengandung aslinya Nur Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad yang ada di badannya itu non aktif, tidak berfungsi. Kalau sajidin, inilah yang berfungsi. Oleh sebab itu yang timbul masyhur daripada orang soleh adalah sedikit. Kenapa? Karena yang betul-betul sajidin orangnya sedikit. Wa qalilun min ibadiyah syakur illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum. Jadi kalau orang mengaku saya mengandung Nur Muhammad tapi tidak sholat, tidak zakat, apalagi mengerjakan yang menyalahi syariat, itu adalah pengakuan belaka. Dan itu orang bakal diberi Tuhan ujian yang berat. Karena al-bayyinah 'alal mudda'i, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dia punya hidup tidak ada keberkatan, ilmunya tidak berkat. Bisi bininya kada berkat,
bisi anaknya kada berkat. Kalau orang katulahan lawan Nabi kada bisi zuriat yang soleh, wala zuriatnya banyak sikung-ikung kada denang bagusnya, nakal senginyaan zuriatnya. Mulai anaknya sampai ke intah cici-cuit murid, sampai habis itu kada denang bagusnya. Buruk semuanya karena katulahan lawan Nabi. Di zaman sekarang ini banyak orang yang kada tahu ni katulahan lagi. Orang yang mengerjakan yang wajib itu mengatulahani, apalagi selain daripada yang wajib rajin mengerjakan yang sunat, itu lebih-lebih mengatulahani. Tahukah? Siapa aja orang pangkat apabila tidak mengenal wali, tidak mengenal keramat wali, tidak menghormat akan wali, maka katulahan kawalah. Orang kaya demikian, orang awam demikian. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, itu kalau mengganggu. Jangankan mengganggu, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar-syiar Allah itu wajib dibesarkan, dihormati. Jangan diganggu, dihormati. Kalau syiar itu dinamakan masjid, apa lebih besar masjid daripada orang yang wali? Lebih besar wali dari masjid. Karena masjid itu walau mulia tempat orang sujud, kalau walinya yang sujud. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan makhluk yang lebih mulia, kan begitu. Jadi kawalat ini, kawalat kalau katulahan non umat, katulahan non umat balaki pulang sekalinya sare, sekali abah balaki pulang, salah juga. Abah babini pulang, lalu daun anak katulahan kawalat. Wah, ini banyak yang lebih tahu di katulahan lagi. Kenapa jadi aku nak kayak ini? Kadajar lantaran aku benar pengoler katulahan. Berhati-hati. Al-alim habibullah walau kana fasiqan. Orang alim itu adalah kekasih Allah walau fasik. Apa artinya? Mengatulahani, jangan didustai, jangan dipolitiki, jangan diulah jambatan, jangan diulah sasaran, jangan dipermainkan, jangan dijual-jual. Katulahannya mengapa? Waktu sakratul maut imannya dicabut, mati kafir, itu nang katulahannya. Namun bangsa parut buris saja kada tentu katulahan bisa jabatianan. Ana abdu man allamani harfan wahida. Nabi Muhammad SAW bisi sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bersabda, aku ini terserah lawan orang yang melajari satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a ataqani. Namun ia menghendaki menjual diriku, aku ridha. Atau dia melepas aku ridha. Baru satu huruf dilajari, sudah mengatulahani guru itu. Apalagi sebiji kitab. Hati-hati, lantaran katulahan ada beberapa ilmunya. Alim memang alim, tapi ada berkatnya. Dan zuriatnya itu ada lagi yang alim. Putus
Inna syani'aka huwal abtar. Itu turun kepada siapa? Hah? Puan? Nah. Kepada siapa lagi? Inna syani'aka huwal abtar. Turunnya kepada siapa? Ada seseorang yang banyak juriyatnya, banyak benar, tapi abtar artinya tidak ada yang soleh. Bukan abtar itu tidak punya anak, tidak. Ada anaknya tapi nakal-nakal karena abahnya umahnya ketulahan. Bini wani sorong ketulahan. Lamun sorong kada kawalat kada ketulahan. Lawan Tuhan kada ketulahan, lawan Nabi kada ketulahan, lawan paguruan kada ketulahan. Bini kita ranai aja kita balaki rancak kada apa-apa. Aja anak 100 di rumah bakarobot, insyaallah bacium bapalok bapagut aja. Ingatakan, ini ingatakan. Hati-hati, jangan wani, lawan wali-wali, kubur wali-wali jangan dibongkar-bongkar, diulah jambatan, diulah bangunan macam-macam, katulahan. Yuhibbuna an-nur wa yansawna al-qubur. Melaksanakan pembangunan kubur-kubur wali-wali dibongkar, dirusak. Kubah-kubah wali dihancur. Mesan-mesan wali diambil. Seperti di Wahabi. Katulahan. Sikung kada nambah karamatnya, orang katulahan bakar mie berataan. Qulil haq walau ala nafsik. Sampaikan yang benar wahai Nur Muhammad, walaupun kamu dibunuh orang. Jadi kita harus ta'zim kepada syiarnya Allah, ta'zim kepada ibu dan bapak, ta'zim kepada guru yang melajari satu huruf, apalagi satu kitab, apalagi 10 biji kitab, apalagi mulai sifat 20 dilajari, apalagi amalannya dilajari, berapa banyak mengambil. Hati-hati, jaga, jangan sampai kawalan. Muraqabah ini adalah dalam hadis Nabi, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah muraqabah. Perintah kada? U'budillah. Jangan maksiat. Ibadah terus. Itu anggota zahir. U'budillah itu anggota zahir kita ibadah seperti sembahyang. Betul sembahyangnya, rukuknya, iktidalnya, syaratnya, rukunnya tepat. Tetapi yang suruhan kedua, ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Harus muraqabah di dalam salat itu. Jangan terpengaruh dengan lagu. Walau kita membaca Quran, Fatihah dan ayat itu disuruh balagu. Karena ada juga hadis yang menyuruhkan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Aw man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa tidak melagukan Al-Quran bukan umat kami. Tapi di situ tafsirnya, barang siapa dapat Al-Quran, sudah bisa membaca Quran, masih lagi belum merasa kaya, orang itu bukan umat saya. Yang tidak mengakui umat itu Nabi Muhammad. Walau ia mengaku saya zuriat Nabi Muhammad, tapi Nabi madahkan umat saja kada termasuk. Karena apa? Karena sudah tahu Quran, sudah bisa Quran, rasa susah aja lagi.
Mestinya kalau sudah bisa baca Quran, rasanya rasa sugih benar sudah. Itu mestinya itu. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Paham? Karena Quran itu adalah kitab yang paling baik. Orang yang dapat yang paling baik biasanya gembira kada? Gembira. Kenapa orang yang sudah bisa baca Quran masih berlaku sedih dan sakit hati, pusang dan hampas pangko? Kenapa? Mestinya bisi Quran itu sudah kada sakit hati lagi. Biar duit kada bisi, tapi Quran sudah bisa membaca. Apalagi diberi pulang seseorang nabi yang pembagus-bagusnya, nomor 1 dari seluruh makhluk. Siapa ampunnya? Inya ampunnya. Wa Muhammadun nabiyyi. Kenapa jadi masih aja lagi sedih? Kenapa stres? Kenapa sampai gila? Kenapa sampai hilang akal? Kenapa jadi masih aja lagi macam-macam? Padahal diberi pulang seorang nabi yang paling bagusnya. Agama macam-macam, nang pembagusnya Islam. Diberi agama nang pembagusnya Islam. Kenapa jadi masih sakit hati? Diberi pulang Tuhan, sebagus-bagus Tuhan. Kenapa masih sakit hati? Aturannya apabila sudah lawan Tuhan kenal, lawan Nabi sudah tahu, lawan Quran bisa membaca, agamanya Islam, bisi guru pulang, memberi amalan pulang guru itu, kenapa jadi sampai sakit hati? Aturannya tidak ada lagi yang bersedih hati. Sedih itu adalah was-was. Was-was itu adalah hantu. Oleh sebab itu apabila orang sedih pasti marah. Betul tidak? Kalau orang sedih pasti marah. Karena itu hantu. Min syarril waswasil khannas. Tafsirnya yaitu waswasil khannas itu tafsirnya waswasil khannas. Paham? Khannas itu ngarannya iblisnya, ngaran setannya. Waswasnya itu yaitu sedih, huzun, hamun, ghamun, tamadun. Wa basyiril mu'minin. Kada boleh orang yang sudah beriman itu sedih, kada boleh. Kalau nang bini sedih, nang laki dapatnya nang bini, dapatnya sudah nang bini sakit hati, nah dapatnya le iblis sudah sikong, dapatnya Hannas, lakinya pulang hendak dibawanya supaya sedih juga, banyak sedih nang lakinya lo bakal ya laki bini, jadi penghulu naik darah, penghulu mengurus. Kada tahu nikmat Tuhan orang nang sedih itu. Nikmat Tuhan tentunya kada tahu. Sangkannya aku ini diberi bala aja. Kada diberi nikmat lalu. Kalau orang ingat kawan nikmat, kada mau sedih. Sebutin aja nikmat dulu, kada mau sedih. Hidup aja dulu disyukuri. Adakah orang berjual hidup? Kada ada. Adakah menyewakan hidup? Kada ada. Ingat itu aja dulu. Aturannya kada sedih lagi. Apalagi arif mengenal bahwa bisi Tuhan yang bersifat sempurna. Mustahil Tuhan bersifat kekurangan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tuhan itu maha suci dari kekurangan. Kalau ingin itu benar aja, maha suci dari kekurangan, biasa-biasa aja. Coba tambahin, nang maha suci dari kekurangan itu milik siapa? Saya yang ampunnya. Anak apabila yakin
bahwa abahnya bisi kesempurnaan, walau anak itu kekurangan, anak itu kada sedih lagi. Walau anak itu kekurangan, tapi abahnya nang sempurna, kada bisa sedih lagi si anak. Karena ingat bahwa aku ini ada bisi abah nang sempurna. Paham? Nah, kenapa jadi sampai terjadi sedih? Padahal nikmat Tuhan sudah saling banyakkan, adalah sebabnya makanan. Ibu-ibu sekalian, makanan ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu ibu-ibu kalau hendak bertukar, baakat mujur-mujur, duit nang ditukarakan itu duit nang halal, jangan duit rentan, jangan riba, jangan cuntanan, jangan hasil korupsi, jangan hasil berdusta, jangan hasil khianat culas. Man akalal haram asaf jawarihu sya'a am abab. Apabila masuk yang haram di dalam parut, pasti nakal seluruh anggota, dikehendaki atau tidak. Kembali kepada masalah amaliyah, pakaian, puruk dipakai, selambar bisi pakaian tapi dipakai, tertutup kada kemaluan, tertutup. Banyak bisi pakaian tapi kada dipuruk-puruk, tetap bertelanjang sampai ke 80 umur bertelanjang aja lagi. Padahal pakaian banyak benar, talu lemari pakaian, 2 toko pakaian, tapi kada pakai saya sebutin-butin kada terpakai. Oleh sebab itu di Quran disuruhkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Hai pemimpin-pemimpin, makanlah kamu sebahagian daripada yang cocok dengan selera dan halal. Kulu, silahkan makan, supaya kita ingat yang memberi makani Allah. Itu arti kulu. Ingat yang memberi makani ini Allah. Nang menyuapi itu Allah. Kalau tangan kita yang menyuapi, coba lepas tangannya suruh menyuapi, kawa kada? Kada bisa. Alladzi wa yut'imuni, menyuapi, mulai mengulahakan sampai memasakkan, sampai menyuapi, sampai menghancur. Bukan gigi yang menghancur akan apa? Makanan itu. Gigi tidak akan bergerak kalau ada Allah yang menggerakkan. La tataharraku darratun illa bi'idznillah. Supaya kita ingat Tuhan yang menyuapi ini Tuhan. Kemudian min, jangan gancang makan. Jangan banyak, itu min jangan banyak. Uyah jangan banyak makan. Lombok jangan banyak. Asam jangan banyak. Santan jangan banyak. Samin jangan banyak. Intalu jangan banyak. Mun kebanyakan makan intalu rongong. Ujar orang ini proteinnya tinggi, bisa menyebabkan darah tinggi sebagainya. Apalagi gurih, punya kegancangan makan. Kadang mendengar orang bau wirid subuh, kadang mendengar lagi, artinya untung sudah subuhnya. Mun sampai wirid kadang mendengar lagi itu. Sudah kalau disampaikan masalah supaya jangan ketulahan dengan aulia, lawan kuitan, lawan perguruan, sudah kalau Allahumma hal ballaghtu, Allahumma fashhad. Rasulullah itu mesti dita'zim, dibesarkan. Jangankan Rasulullahnya,
Fotonya aja kita hormati, gambarnya aja kita hormati. Letakkan gambarnya di depan kamar kecil kita. Masuk dalam kamar, assalamualaikum ya Rasulullah. Berdoalah, ya Allah, apa-apa kebaikan ini sampaikan pahalanya kepada Rasulullah. Kemudian kucuklah lubang yang bulat bundarannya itu, seakan-akan kita di sana. Lain berkatnya daripada nama. Ini gambarnya itu Rasulullah di bawah, gambar inya nang badasi di atas. Harap pada Rasulullah. Anak bermimpi apalagi berpalok, apalagi sidin meelangi waktu garing. Rasulullah itu ma'amalakan udu mardakum, kalau orang garing elangi, sidin datang meelangi. Apalagi kutub Rasulullah yang menunggu. Jadi enak. Anta hisni wa tabibi ya habibi ya Rasulullah. Jangan dipadahkan abah Nabi Muhammad kafir, umat Nabi Muhammad kafir. Wa taqallubaka fis sajidin. Hati-hati para muballigh. Subhana itu menyatakan Allah itu tidak ada kekurangan. Lamun inggan situ aja biasa aja. Ada bisi Tuhan yang sifatnya sempurna. Ini supaya kita itu merasa hati gembira terus. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Jadi biar kada berpangkat, biar kada sehat, biar dihina orang, tapi punya Allah. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Haram kita bersedih hati, haram kita merendah diri kepada orang-orang yang pada karuan tampuh itu. Karena kita sudah ditinggikan Allah, diberinya pangkat mukmin. Mukmin itu adalah namanya Allah. Kita kalau diberi iman disebut mukmin juga. Disinilah dekatnya. Al-mu'min mir'atun lil mu'min. Sebenarnya kita ini cerminnya Allah, dan Allah itu cerminnya kita. Wujud kita ada di kaya Allah, wujud Allah nampak di kaya kita. Nampak bukan ada, nampak. Inilah ilmu-ilmu orang yang kada hancur dalam kubur. Ini rupa-rupanya nih keluar dan pakai ini sudah para mati juga orang kira-kira. Sudah para meninggalkan juga, sudah sampai ke ini tak keluar sudah. Ada papa menyamati berdapat Nabi, apalagi kita sudah insya Allah bukan kita mengaku, insya Allah kita sudah syauq, kita mau rindu berpelukan sama Rasulullah di alam barzakh. Kalau Mali habibun siwa Muhammad. Saya tidak punya kekasih kecuali Muhammad. Lain dari Muhammad enggak ada jadi kekasih saya. Mali habibun siwa Muhammad. Kulu minat thayyibat, makan, jangan kada makan, uyah makan aja.
asam makan aja, lombok makan aja. Tapi mim sedikit aja, sedikit aja. Mim litab'id, ba'id wa bayyin wabtadi bil amkina bimim. Wa qad ta'ti bi ba'dil azmina. Itu Imam Malik dalam kitab apa? Alfiyah. Mas sudah merasa kenyamanan makan masin, lalu ada banyak makan, tensi naik kayak pulang. Kalau seorang jua kada menurut perintah Allah, nang berminyak-minyak jangan dimakan, strongken, sepeda motor. Nang lamak-lamak jangan dimakan. Setum malas. Gana apa itu? Setum itu kan gana. Nang karas-karas jangan dimakan. Besi, batu. Nang panas-panas jangan dimakan. Benyuangat. Jadi mim ada batasnya, jangan banyak. At-thayyibat yang cocok dengan selera. Ini perintah. Jadi yang tidak cocok dengan selera jangan dimakan. Selain daripada cocok selera, thayyibat maknanya halal. Nah, ini akidnya halal ini yang penting. Akibat riba terjadi krisis seluruh dunia. Karena Allah sudah lawas memberi waktu. Yamhaqullahu riba, akan saya nyatakan bahwa riba itu adalah menjadikan kemiskinan keseluruhan. Yamhaqu fi'il mudhari. Yang mengadakan riba itu orang kafir. Diberi waktu. Famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Boris Parut keris moneter juga. Boris Parut, Boris Yasin. Apang Yasin itu karena awalnya tabarak. Akibat riba, oleh sebab itu jangan ada riba, jangan. Kalau hendak mengembalikan riba itu harus dimatii, ganti dengan qirat. Ini guru resep, begawi di kantor, ulun bisi duit, kaya ulun, duit ulun ini nah, ulun modalakan lawan pian ya. Jadi pian berdagang modalakan, jadi ulun memodali. Jadi kayaknya di kantor bagawi berdagang itu ini macam-macam. Hasilnya kita bagi dua. Keuntungannya, ruginya ada 4 kaya ulun aja nang ruginya. Ngarannya qirat. Ngarannya qirat. Cuma harus amanah ini. Lamun nang lagu nang riba rentan ini menyusahkan seduniaan nina buktinya Quran itu kada dihormati, Quran tidak dipakai, Quran tidak dilaksanakan. Kasihan Rasulullah hamilur risalah nang membawa Quran, kasihan. Jadi nang ada nih barang dulu nah. Bertaubat. Orang mengarja riba jangan dimodali. Kalau kita nang memodali, ada bisi modal nyaman. Coba jangan dimodali. Nyak ada memodal lagi ampiamnya. Nang memodali ada nakal karena semuanya anak buah. Diri kita gini nakal, bini nakal karena makanannya sudah pada hulu kada bagus. Hai pemimpin, kulu makan, min jangan banyak, at-thayyibat sesuai selera dan halal, wa'malu shalihah.
sesudah makan yang halal yang sedikit tadi, beramal amal soleh. Artinya dipuruk ilmu itu dipuruk. Wa'malu, tidak ada kulu minat thayyibat wa ta'allamu. Ada wa'malu, amalkan. Masa orang beramal tidak punya ilmu? Jadi Tuhan menyebut wa'amilu, artinya di dalamnya belajar dulu. Hanya pakai. Ini muraqabah. Tengah malam pukul 2 bangun. Pulpennya sudah. Raqib Atid sudah buka pulpen. Ini ada buku berapa rakaat cuma yang tahajud jaga-jaga. Sekalinya kami aja. Batutong kami guling pulang. Kira-kira Raqib Atid yakanya bisa bersifat menyesal, kesal. Bekami sekalinya dikira cuma yang tahajud. Jangan kada tahajud malam. Urang mengamalkan tahajud 2 rakaat masuk surga kada berhisab. Mobilnya itu dari kubur ke padang mahsyar sampai ke surga kada danang marajia. Hadisnya sudah dibacakan dalam kitab Syarah Kharidah. Sahih. Ini napa? Sung aja ampe menonton TV, mun watas kereta bangun tengah malam. Sedang sudah waktunya. Jangan umpat membanyaki turun bala, umpat menolak bala. Wirid diamalkan. Burdah jangan kalau dibaca saben malam. Quran jangan kalau dibaca walau 10 juz sehari. Dalail jangan kalau dibaca, terutama sanayan akhir saban malam jangan kalau dibaca lawan doanya. Sebab sanayan akhir dan doanya itu adalah intisari daripada seluruh kitab dalail. Ingatakan berataan, pakai, jangan bertelanjang. Burdah dibaca saban malam. Sarongon bacanya. Amun bakawan-kawan kena ria ujub. Lawan patuh bakawan, munya patuh bakawan, munya sarongon kalau terbaca tuh. Patuh. Mada orang patuh makan kagancang bakawan, banyak sarongolan makan kagancang lagi. Kalau dididik nang cagar sarong pengoler akibatnya itu dididik salah mendidik jiwa. Ini semuanya adalah madad yang kita dapat daripada waktu kita sakit. Jadi muraqabah ini adalah kita itu merasakan bahwa kita ini terus menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam apa caranya? Jangan sampai Tuhan itu mencari kita di wadah nang sidin menyuruh. Sidin menyuruh kita sembahyang subuh. Sekali dicari sidin kan ada. Nah, jangan sampai dicari Tuhan. Sekali di mana adanya? Di pukul 7. Artinya adanya di sembahyang di adanya di sembahyang duha. Sampai Tuhan mencari, mustahil Tuhan mencari. Artinya seakan-akan manusia yang mencari. Kadang Tuhan mencari maksudnya paham aja sudah itu. Kenapa jadi muraqabah? Semata-mata menjunjung tinggi perintah aja. Ingatkan, muraqabah ini kita supaya kita menjunjung tinggi perintah aja. Kalau mintu saja muraqabah supaya bakaramat, kada. Kalau banyak jua orang yang hendak bakaramat banyak jua. Beribadat hendak bakaramat. Jadi abdi apa ngarannya? Abdi karamat pada abdi Allah lagi.
Arifnya itu arif karamat, bukan arif billah lagi. Jangan berniat kata itu semata-mata karena Allah. Lamun hendak beribadat jalan tauhid, ingatakan ibadat itu adalah af'al Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, jalan tauhid. Lamun hendak jalan Nur Muhammad, ingatakan ibadat itu rahmat. Napa aja rahmat. Mulai banyunya rahmat, sampai basuh tangannya rahmat, bismillahnya rahmat, sampai masukkan air ke hidung lawan dimuntung rahmat, sampai nawaitul udu'a rahmat, sampai selesai berwudu rahmat, sampai berpakaian rahmat, berdiri rahmat, balagu rahmat. Lamun belum kawan itu harus balagu, karena jadi hamba lagu, kata hamba Allah. Allah Ta'ala tahu ini orang ini bukannya ke lagu, ketahuan Tuhan. Sebab Tuhan bersifat basar, bersifat ilmu, bersifat apalagi sama. Ketahuan Tuhan, jangan Tuhan. Kita dengan pasal ayo jalak balagu, jangan terpengaruh oleh lagu. Hancurkan lagu di dalam af'al Allah, hancurkan lagu dalam rahmatnya Allah. Jangan ada yang lain daripada perbuatan Allah lamun hendak jalan tauhid. Jangan ada yang lain dari rahmat Allah lamun hendak jalan Muhammad. Bisa. Catat, ingatakan, puruk, pakai. Itu di dalam. Mudahan berataan berikut. Mudahan berataan ditulungi. Kalau ditulungi kata kawan. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Allah itu apa? Ada kalau dikisahkan lagi ya, luar biasa, bukan main. Subhana, bukan main. Subhanalladzi asra, bukan main. Orangnya sempurna bujur. Dia menyatakan kebesaran seorang hambanya. Junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut abdihi. Di situ karena ubudiyah itulah makom yang paling tinggi. Bukan jadi presiden pangkat yang tinggi, bukan jadi guru pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi itu jadi abid. Yang paling tinggi pangkat itu abid. Kalau pembah jadi guru pangkat tinggi, lebih tinggi abid daripada guru benar raja. Lebih tinggi abid daripada raja benar raja. Lebih tinggi abid daripada orang sugih benar raja. Nak tahu itu jadi bi'abdihi, idafat dal kepada hak litasyrif. Kenapa dibawa dengan alladzi? Karena Allah Ta'ala itu kada kawa dirupa-rupakan. Jadi alladzi apabila kada kawa dirupa-rupakan, lalu sebutannya alladzi. Apabila alladzi ngarannya rahasia. Jadi Allah itu rahasia. Nah, rahasia inilah yang kita pasang. Sebelum kita beribadah, pasang rahasia dulu. Rahasia inilah yang kita tuju. Paham? Yang kita maksud adalah rahasia itu. Kita menuju rahasia itu dengan rahmatnya rahasia juga. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Jadi rahmatnya dulu dipasang di awal, kemudian yang dimaksud yaitu rahasia dipasang di hadapan. Hadapannya rahmat dan rahasianya. Iya nang kalau nang disebut
istiqamah. Itulah yang disebut istiqamah. Nang kita pinta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang disebut istiqamah. Ini hanya banyak dibaca, didengar. Bahkan mendengar pun jarang sekali didengar. Apalagi orang yang memakainya. Kalau bahari berataan, zaman Nabi dan sahabat itu berataan. Kalau nang ketinggalnya, nang picak, nang tengkong, nang macam-macam berataan zaman Nabi itu. Ada kayak ininya, kayak ini berataan. Ada yang diapal, ada yang dirahmat saja. Kalau Abu Bakar Siddiq itu dirahmat. Kalau anaknya itu diapal. Waktu turun ayat Bara'ah, ujar Abu Bakar, uskuri Rasulullah. Terima kasih lawan Rasulullah. Kan rahmat. Ya kalau ujarnya Siti Aisyah, wallah la ashkur illallah. Aku kada hendak syukur ke lain kepada Allah aja. Nah, jadi ngarannya Siti Aisyah maqam pana, Abu Bakar maqam bapa. Lebih tinggi maqam bapa dari maqam pana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Bakar Siddiq itu asalnya sugih benernya limbah masuk Islam bisi salambar di awak pakaian tanggal 12. Lalu Allah Ta'ala mengutus Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad supaya salamku sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Allah Ta'ala berkirim salam melewat malaikat dan Nabi Muhammad berkirim salam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa orang wayah ini Abu Bakar Siddiq itu disarikinya? Ia ngaran golongan Syiah. Hati-hati. Golongan Syiah. Iran. Disumpahinya, Utsman disumpahinya, nang dijadikannya Nabi adalah Sayyidina Ali. Wa asyhadu anna Aliyan Rasulullah. Hati-hati. Apalagi Habib-Habiban, ipah-ipahan, jangan sampai terpengaruh dengan bawaan-bawaan mazhab yang bid'ah dalalah ini. Jadi kalau kita menyandang sesuatu, sandangan seserba barat. Turun Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar, Tuhan kirim salam kepada Ikam. Menangis Abu Bakar Siddiq. Dan Tuhan takun melawan Ikam. Senang aja ke hati nang keadaan wayah ini, nang salambar di awak pakaian bertambal nih. Asalnya dahulu hartawan, limbah sudah masuk Islam, lalu jadi ajudan Nabi Muhammad, lalu susah, senang kakak. Abu Bakar sambil menangis, Raditu, raditu, raditu. Ulun senang, ulun senang, ulun senang. Nah, artinya kalau sudah bisi Tuhan, kalau sudah bisi Nabi, apalagi ajudan Nabi, kada perlu lagi bersedih hati, walau duit habis. Ini lombok perahu kerja kedada di rumah, bini nang dikampiling. Nengapang kalau memperhatikan lawan suami. Suami tapi di lombok perahu kalau diadakan, utak ilmu kambunau cocok pun abahnya ya bana halang. Bujar. Mintu hari padakan halang, anak silin padakan kambunau, pada hasaban malam.
pukul berapa sedang aja dan situ dulu. Yang penting pakainya, ya kan? Mengambil berkat maknanya barang. Yaitu merasakan hampir Allah dari hambanya, terus menerus bantu hampir. Nah ini kembali kepada sifat 20, ta'alluqnya sama basar dan ilmu. Nah sini ta'alluq basar, ilmu dan sama. Jadi di situ kita tahu. Dan Allah Ta'ala ihatatihi meliputi dengan dia. Di dalam ayat Quran, wa kana Allahu apa bi kulli syai'in muhita. Ada lagi apa di situ? Muhitan ilman ingat lah. Ayo pernah hafal Quran apa? Puan. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi ilmu Tuhan itu meliputi kepada seluruh sesuatu. Kada ada sesuatu yang lepas dari ilmu Tuhan. Baik yang jaizah, baik mustahilah, baik wajibat, ditakluki dengan ilmu, dengan takluk inkishaf. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi kita ini disorot terus. Lamun kita ini disorot oleh seseorang, misalnya ninja menyorot, sudah hati-hati benar. Pendeknya jimat, cemati adul. Apa mun cemati ali kan bahasa bahari cemati ali aja. Cemati adul. Pada bapisah nih kalau kena ninja datang sudah berhati-hati. Lamun Allah Ta'ala nang selalu menyorot dengan ilmu dan basar samanya, kenapa jadi kada berhati-hati? Apakah harap ninja dari Allah? Ninja itu mati jua. Munnya aja ninja bacakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun dabdub dammal la'imin kullati ahmati, nyawa mati. Lamunnya kada mau jual lagi, buka bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati. Matinya itu ini sasarannya ulama-ulama, orang sugih, pejabat-pejabat, itu sasarannya ninja. Jadi kita disuruh wa'iddu lahum mastata'tun. Kita disuruh berjaga-jaga. Ada yang menjaga lawan karis, ada yang menjaga lawan tumbak, ada yang menjaga lawan pistol, ada yang menjaga lawan wiridan, ada yang menjaga sembunyiannya. Pistol ada, wirid ada, parang ada, sempana raja ada. Tahu lagi ya. Mun sempana daun jangan diingu-ingu. Sempana daun itu sampai ke guring-guring ke pemender aja. Artinya orangnya pemender. Sempana carita, nah itu ngalih dicari. Munnya ada harganya kira-kira ya 1,5 juta atau harganya pak. Talarang maksana besi yang biasa aja paling 50.000. Hati-hati guru-guruan yang sugih-sugih, sebab yang menghukumakan PKI itu boleh dibunuh ulama, jadinya sari. Yang membantu meminjami motor macam-macam orang berduit. Nang melaksanakan tuduhannya pemerintah, jadi nang 3 sasaran ini nang diuntingnya hendak Banaraja sama aja lawan Abu Nawas hendak terabang bata tengah hari kada kawan raja, kenapa hendak aja pun tapi kada puasa. Kada puasa.
Wa ihatatihi bihi, ilmu Tuhan itu meliputi. Tapi jangan lupa, ilmu itu sifat zatnya Allah. Nah, jadi kalau sudah ilmu meliputi, ilmu itu lawan zat kada berpisah. Apa artinya? Ya kada berpisah. Ya ayat lain, wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita, wa kana Allah sama sekali ditinggal ilmunya. Paham? Jadi orang yang maqam baqa billah adalah yang tadi. Apa tadi? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in, itu maqam baqa. Kalau wa kana Allah wa kana Allah apa? Sebutnya kan bi kulli syai'in muhita, itu maqam fana. Jadi keduanya ada salah. Biar yang disebut ilmunya yang meliputi, ilmu itu nanti kada berpisah juga. Jadi lamun nang itu yang meliputi adalah yang lain. Ada kan yang lain. Nah, makinya pang nang ada ini Allah sakompletnya. Itulah etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Nang mawujud itu Allah dan sakompletnya. Artinya Allah sifatnya, asmanya, af'alnya, itu arti sekompletnya. Lamun nang ini dipadakan Allah luput, ini af'al Allah. Ma fil jubbah illallah, nang di dalam jubah ini makhluknya Allah. Itu artinya kada lamun nang dalam jubah ini iya Allah. Kalau kada paham juga, apalagi nang mendengar ini orangnya hiri di hati, lalu berpikir hendak membunuh. Itu terjadi halajja, gawian ulama zahir jadi sampai terbunuh halajja itu. Pembantu pada ada waktu itu kasihannya, memang sudah takdir juga kayak itu. Padahal kada salah. Gitu orang itu wa kullu nassin awhamat tasbiha awwilhu ditakwil-takwilakan was'alil qaryah takuni kampung. Jalanakan utak kampung ditakuni kampung awalnya nyahuti maksudnya takuni ahli kampung. Nangka itu joma fil jubah illallah, tidak ada yang dalam jubah kecuali makhluk Allah. Kada jadi masalah lagi. Cuma orang hati sudah ada hasud, ada kada bagusnya, ada rusaknya. Biar sebagus-bagus pandar orang, inya memaham dengan kada bagus. Fattun kilul ainu dha'a syamsi min ramadin wa yumtirul famu ta'mal ma'i min saqami. La ta'jaban lihasudin. Nah, lihat wa ihatatihi bihi. Allah Ta'ala meliputi. Ya kan? Langsung ihatatihi kada, zatnya kada, bihi dengan si abdi tadi, wa ma'iyatihi, dan Allah Ta'ala itu selalu ma'iyah, artinya menulungi. Ma'iyah itu menulungi. Kada lamun ma'imbaye, mun ma'imbaye itu bawadah pintaran, wa ma'iyatihi menulungi. Lahu baginya ditulungi Tuhan. Mata kita nak ditulungi jadi kau melihat. Coba pacul matanya, kau lah melihat. Pacul muntungnya, kau lah bacaan. Kalau ditulungi orang. Nah, jadi kita ini mengingatkan itu nang aku ini diawasi, dan aku ini diketahui, dan aku ini ditulungi. Wattila'in alaih, dan Allah itu melihati pulang lawan kita. Hati kita dilihati, anggota luar dilihati. Hasilnya apa? Supaya kita ini jadinya orang yang baik. Hendak kalau baik, rupa hendak baik, baju hendak baik, suara hendak. Nah, hendak baik semuanya. Apa obatnya? Pel muraqabah. Nah, pel muraqabah. Wa nadharihi, Allah Ta'ala itu memandang, artinya memberi rahmat. Nadhar itu memberi rahmat.
Kalau lamun Tuhan menceleni salah makna. Wa nadharihi memberi rahmat bi ilaihi kepadanya bujur kada. Nah, bilang rahmat Tuhan, bilang kada kehitungan lagi. Ada yang rahmat ngarannya tuh guru aja rahmat. Sudah sasa buku awak walu. Qala Allah Ta'ala wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Allah Ta'ala atas seluruh sesuatu itu adalah selalu menyorot. Wa qala ta'ala innani ma'akum asma'u, jangan takut bahwasanya kami, ujar Tuhan, mendengar dan melihat, maksudnya menjaga akan. Ini waktu Nabi Musa, Nabi Harun disuruh mendatangi Fir'aun. Nah, ini saya mau menyampaikan sedikit masalah Nabi Musa dengan Nabi Harun berdua dikirim kepada Fir'aun yang keras kepala dan pembunuhan orangnya. Apa sangunya, teknya hanya akhlak yang dibawa. Faqula lahu qawlan layyina, berkatalah dengan kata yang lemah lembut. Jadi kita disuruh berpandar itu lemah lembut, jangan kasar pander, jangan karas pander. Lawan bini kah lemah lembut, lawan laki kah, lawan anak kah? Namun kita lawan anak pun inya lawan kita 4 pun juga. Namun kita lawan anak ujarnya kena ujarnya. Nah, jadi ini jadi kita harus lembut, atung, intan, wali, alim, panjang umur anakku. Nah, kayak itu lembut bahasa tuh. Apalagi mun sudah muntung karas terdahulu dilalamakan ya, kau aja. Barangnya dilalamakan artinya di apa tak? Ini barang karas supaya lama di apa? Barangnya dicelup-celup ke banyu, kalau dirandam-randam supaya lama mau. Ya kan, ini kepada mubalik ini perlu benar supaya kita itu jangan kasar pandai. Magnetnya kita menarik hati orang supaya wa'alla qawina qulubihim dengan kata-kata yang manis. Fakul dengan kata-kata yang lunak, kalau bahasa orang sekarang. Kata-kata lunak itu menarik ke hati orang, tertarik ke hati orang, lunak. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami menjadikan manusia dan apa-apa yang di dalam hatinya kami tahu, dan kami hampir kepadanya daripada urat lehernya. Artinya hampir di sini dengan ilmunya, dengan basarnya, dengan samaknya itu tak pahamlah. Itu yang bagus dibaca lawan muntung. Walaupun sama basar ilmu, kalau berpisah lawan zatnya. Gawian lawan nang menggawi jauhlah. Gawian lawan nang menggawi jauhlah. Ini tukang nih betul. Kalau nintuna, ya kan? Kan gawiannya mencacok, cacoknya itu lawan tangannya jauh ke paraka. Nah, iya kan? Itu misal benar aja saya kira paham pada Tuhan dia bertukang. Kalau guru dia mendapat Tuhan itu ya benar tukang muha nyawa. Kalinya yang tukang bah nyaman benar lawan Tuhan duduk guru di hadapan gambar Nabi pulang nyaman benar dia 10 jam kada kerasa inggih ya keadaan ini. Nah aku pada baik pada melihat gambar Nabi ya keadaan ini aku pada mewujud suaraku, bacaanku, apa-apa macam-macam banyak untung dikucuk mujur nang lobangannya itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah alamin. Lain rasanya di hati itu lain rasanya itu. Insyaallah tama wajah kita mimpi-mimpi dulu. Apalagi nang tadi nang datang
Insya Allah pada waktu mengaku juga. Karena kita dikubur Nabi Muhammad ada ditakuni nyari mungkar nakir man hadar rajul, laki-laki nang diiga kepalanya ini siapa ngarannya. Namun orang yang sudah ma'rifat bana lawan Nabi, inyam hanya melihat pinandu bana, orang ma'rifat itu kan pinandu, bepaluk bepagot, bingung mungkar nakir, bingung kira-kira kedua dinakuni, sebab ada yang dimaluinya. Biasakan orang nak menakuni itu ada yang dimalui, takutkan dulu, ya kan? Nah, matinya Pak Ida kila lamun ditakuni, lamun ada nah, kalau ditakuni ya Allah, ini yang dicari ilmunya supaya kita ini wujud lawan Nabi itu jadi darah daging cintanya itu, jadi darah daging, jadi darah daging. Salawat, burdah, mengatakan burdah jangan sampai oleh dibaca saben malam. Sarongonan, nimbah malam Jumat, bakawal membaca malam Sabtu. Ada lagi, nya patuh bakawal ngali orang patuh nih. Orang patuh bakawal ngali punya sarongon belum ngali aja tuh. Patuh. Dipatuhi menyerongon, karena dikubur menyerongon juga. Nah, lawan cuma saja wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ta'ala basir. Allah Ta'ala itu tetap menjaga kamu dan menolong kamu. Dan Allah Ta'ala itu apa perbuatan kamu dilihatnya. Iya kan? Karena perbuatan kita ya perbuatan inya. Jadi dilihatnya ya, sifat dasar begitu orang. Ujar Nabi bermula ihsan artinya ikhlas. Ihsan itu ikhlas. Ikhlas itu anta'udallah karena katara kita beribadat itu serasa melihat Allah. Nah ini maqam musyahadah. Kada kawa diterangkan. Maqam musyahadah. Musyahadah itu definisinya idraku syai'i bidzauqi. Rasa melihat Allah. Nah ya. Fa illam takun tarahu, lamun kada kawa melaksana akan nang kaya itu, fa innahu yaraq, ingatakan nyawa dilihati Tuhan terus-terusan. Di mana maham terus-terusan yaraq tu sampai elemen mudhari tapi itu dawang. Nah di sini ngaran muraqabah. Jadi fa illam takun tarahu fa innahu yaraq muraqabah. Nang ka'annaka tara itu musyahadah. Fal muraqabah min maqamil ihsan. Maka muraqabah itu adalah maqam. Nah, hati-hati. Ingat-ingat kita ini abdi bukan abdi maqam. Bah sudah mendapat muraqabah ganal hidung pada muha. Artinya ujur. Jadi orang itu ngarannya menyembah maqam, menyembah maqam. Sabar maqam, ridha maqam, syukur maqam, kasyaf maqam, itu maqam, ini maqam. Kita bukan hamba maqam, kita hamba Allah. Jangan tertipu dengan maqam. Paham? Ingatkan ini penjagaan, jangan tertipu dengan maqam, jangan. Wa man tahaqqaqa biha, barang siapa sudah mendapat kebenaran, jujur, betul, asmarat lahul khasyiyata lillahi ta'ala, pasti orang itu dapat makam khasyiyah, artinya takut kepada Allah. Nah inilah yang disebut alim. Yang disebut alim tah, nang orang alim tah yaitu orang yang takut lawan Tuhan. Munya lawan Tuhan ketakutan kada alim namanya. Innama yakhshallahu min ibadihi, innama kan ada tu hasrin. Caranya takut muraqabah.
Enggak diawasi Tuhan, apa aja enggak diawasi Tuhan itu. Wal haya'a atau pada khasyata, selain daripada mewarisi takut, mewarisi pula malu minallahi ta'ala, malu lawan Allah. Malu nang apa? Ayyarahu haisunaha, dilihat Tuhan di tempat nang dilarangnya. Kita itu malu berada di tempat nang dilarang. Misalnya di mana? Di bioskop. Tuhan menangati, kita tuh ada di situ malu pada wani, dilihat Tuhan ada di situ. Misalnya di dangdut, ada umpat hadir di majelis dangdut, karena di situ kelihatan Tuhan aku di dalam tempat nang kada disuruhnya. Wala yaqudahu awayaqudahu haitsu apa amarahu, jangan sampai Tuhan mencari lawan inya di tempat nang disuruhnya. Nah itu artinya kadada, ya Pak, mulai pukul 5 sampai pukul 7 kadada, sekali pukul 7 hanya ada tuntung orang berwirid sudah. Jadi adanya di sembahyang duha, bukan di sembahyang subuh. Malu. Itu hasil daripada muraqabah kan. Atau melihat Allah akan dia mutasaqilan an ta'atih, pengoler mengerja ibadat. Artinya supan dilihat Tuhan beribadat itu pina koler ya ka sembahyang ta. Allah. Supan mana kelihatan Tuhan, maka itu kesupan mana kelihatan Tuhan kesupan. Beribadat pina koler, ya kan baca kasidah tu pina kada gairah, pina koler, mengangkat suara koler, pina koler kalipang ni kada. Biar artinya darah tinggi, biar artinya apa awak tapi nyaman, seakan-akan artinya apa segar bugar. Itu jangan sampai dilihat Tuhan pina uyuh beribadat itu pina uyuh, jangan sampai kelihatan Tuhan supan malu. Mutakasilan an ibadati, apalagi napa takasur, malas beribadah. Supan dilihat Tuhan malas beribadah. Membaca Quran kolehan anu salambar tang ada menutup ya asa supan benar. Limbah barokah tahan aja setengah bungkus. Membaca Quran kalau tahan setengah juz. Supan kelihatan Tuhan maka itu supan. Supan. Limbah berkumpul manusia saling melawasan, berkumpul Tuhan satu mata aja supan. Sebab manusia dan Tuhan kalau dibandingkan tetap bagus Tuhan pada manusia. Nah ini timbul karena di situ perasaan. Mustagilan an idmatih, bekerja meninggalkan menjadi hadam Allah. An di sini litarak. An litarak artinya kita itu bekerja pekerjaan nang bukan ibadah supan dilihat Tuhan. Ghafilan an dzikri, jangan anda kare. Ghafilan an dzikri. Nah, supan kelihatan Tuhan kada ingat lawan sidin. Kada ingat bener aja lawan sidin cah. Ya kesupan sampai nang kayak ini kena hasil muraqabah. Kada ingat bener aja, kada ingat. Ya kesupan. Apalagi bilang sudah sehari semalaman kada ingat lalu lawan Tuhan. Nang diingatakan itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang waladdallin.
dolar yang diingatakan di utak. Ada nama sekali mengatakan Tuhan, supan mana kelihatan Tuhan otak kita ini lupa lawan sidin. Nah itu karena hasil muraqabah. Wa husni muamalatih, dan kada ikhlas beramal, supan kelihatan Tuhan kada ikhlas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ampun maaf lah.